Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami udah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan hari ini menjadi kebenaran, supaya kebenaran memerdekakan umat-Mu. Firman-Mu menjadi jawaban atas umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Sekalipun kami berjauhan, sekalipun kami beribadah secara online, kami percaya jamahan kuasa-Mu, urapan-Mu tidak pernah terhalang oleh ruang dan waktu. Bapa, berkati semua umat-Mu, berikan mereka semua hati yang percaya. Biar setiap kebenaran firman menjadi kebenaran, menjadi rema buat setiap anak-anak-Mu hari ini. Tuhan, urapi kami sepanjang ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita ambil Alkitab saudara, kita deklarasikan firman pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur kita bisa memasuki tahun yang baru. Sekalipun saudara, dari tahun lalu sampai tahun ini masih ada pergumulan dan persoalan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua kita bisa lalui bersama-sama, saudara. Tahun 2021 sesuai dengan tahun yang diberikan oleh gembala kita adalah tahun integritas, saudara. Dan GBI memberikan bahwa tahun 2021 tahun karakter, saudara. Tahun karakter. Artinya saudara, sepanjang tahun ini Tuhan mau membentuk kita supaya menjadi orang yang berintegritas dan memiliki karakter, saudara, di dalam segala keadaan, saudara. Baik keadaan susah, mau keadaan susah, senang atau apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap memiliki integritas. Nah, bisakah orang kehilangan integritas, saudara? Ya. Orang bisa kehilangan integritas pada waktu mereka, pada waktu berkuasa, pada waktu sukses, juga di masa-masa sukar, saudara. Orang bisa kehilangan integritas. Tetapi saudara, itu bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan mau, saudara, bahwa baik masa sukar, baik masa senang, saudara, Tuhan mau kita semua memiliki integritas. Yang mau katakan amin, saudara? Nah, pertanyaan bagaimana supaya kita bisa tetap mempertahankan bahwa kita orang yang berintegritas, saudara? Kita bisa mempertahankan kehidupan yang berintegritas kalau kita memiliki kekuatan, saudara. Kenapa orang bisa kehilangan integritas? Karena mereka memiliki kekuatan yang lemah. Tetapi hari ini saya pengen saudara bahwa setiap kita harus memiliki kekuatan untuk apa? Untuk tetap mempertahankan integritas kita. Sekalipun ada masa sulit, sekalipun ada masa sukar, Tuhan mau kita tetap memiliki integritas. Yang mau katakan amin, saudara? Itu sebabnya hari ini saudara, saya ambil tema, saudara, stay strong in the midst of storm like an eagle, saudara. Artinya apa tuh? Saya rindu begini, setiap kita tetap kuat dalam badai seperti burung Raja Wali. Yang mau katakan amin, saudara? Burung Raja Wali, saudara, dia selalu ada di tengah-tengah badai. Bagi dia badai adalah suatu tempat yang biasa, saudara. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya saudara, induk Raja Wali, saudara, selalu mendidik anaknya, mendewasakannya supaya mereka biasa menghadapi setiap badai. Mereka harus kuat dalam menghadapi setiap badai. Katakan amin, saudara. Setiap kita harus kuat, saudara. Nah, Tuhan Yesus juga, saudara. Sebabnya sejak dari awal, saudara, tidak menjanjikan bahwa dunia ini baik. Dia tidak menjanjikan dunia baik terus, saudara. Tetapi justru dia berkata bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat, saudara.
Jadi kalau dunia semakin hari semakin jahat saudara, anak-anak Tuhan harus semakin hari semakin kuat. Katakan amin saudara. Seperti dikatakan pada Lukas 10:13 dia berkata begini, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara bisa bayangkan gak anak domba ke tengah-tengah serigala? Saudara? Domba tidak memiliki senjata apa-apa. Justru Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Doa saya hari ini, saudaralah domba-domba Allah, katakan amin saudara. Dan kita harus tetap kuat saudara. Jadi Yesus mengutus kita saudara, Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam dunia ini yang penuh dengan ancaman dan tantangan. Tetapi saya mau katakan buat saudara, sekalipun kita anak-anak domba yang di tengah-tengah serigala saudara, Tuhan mau kita tetap harus tampil sebagai pemenang saudara. Gak boleh kalah saudara. Pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana supaya kita kuat di tengah badai? Saya pengen tanya saudara, siapa yang pengen kuat sekalipun ada badai datang melanda saudara? Semua kita pasti pengen kuat. Dan itulah yang menjadi rencana Tuhan saudara. Nah, hari ini saudara saya mau ngambil analogi tentang anak Raja Wali dengan anak Tuhan. Seperti di nyanyian Musa dia berkata bahwa Musa menggambarkan Tuhan sebagai induk Raja Wali dan umatnya seperti anak Raja Wali. Saudara. Pak Gembala sering bilang begini, kalau anak Raja Wali dia bertumbuh, suatu saat pasti menjadi Raja Wali dewasa. Setiap saudara dimanapun saudara berada hari ini, tiba waktunya setiap saudara pasti menjadi Raja Wali dewasa. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, saudara. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia, saudara. Hari ini saya mau sampaikan ada 3 kunci saudara, bagaimana supaya kita tetap kuat sekalipun kita di dalam badai. Nah, kita kembali tadi di ayat ini dikatakan bahwa laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarang. Isi sarang itu berbicara saudara tentang anak-anak Raja Wali. Saudara. Dan sarang itu berbicara tentang comfort zone, zona kenyamanan. Saudara. Jadi kunci pertama saudara, bagaimana supaya kita bisa kuat di tengah badai, kita harus belajar senantiasa untuk keluar dari comfort zone kita. Orang-orang sekarang dia bilang comfort zone seperti PW katanya, posisi wenak. Saya punya anjing di rumah saudara. Saya setiap pagi kadang-kadang istri saya, anak-anak saya membersihkan tempat tidurnya saudara. Yang dilakukan bagi setiap kali saya mau bersihkan tempat tidurnya saudara, dia langsung tarik saudara, dia marah sama saya. Sebab itu tempat comfort zone-nya saudara. Dia marah, digonggong-gonggong saya, ditarik-tarik saudara. Akhirnya saya ikat dia saudara. Mungkin dia kesel, kenapa sih Tuhan saya kok ngikat saya gitu. Saya ikat dia, baru saya bersihkan tempat tidurnya saudara. Baru setelah itu saya kembalikan lagi saudara. Tujuan saya supaya enak. Tetapi dia merasa gini, kenapa sih Tuhan saya kok gangguin saya? Tuhan pengen saudara kita keluar dari comfort zone kita. Saudara dikasih Tuhan saudara, untuk mengeluarkan anak-anak burung Raja Wali dari comfort zone-nya, maka induknya saudara dengan sengaja, katakan dengan sengaja, merusak sarang anak-anaknya saudara. Sarang itu merupakan tempat comfort zone-nya, di mana dia bisa menerima setiap hari makanan dari induknya, dia mendapat pemeliharaan, penyediaan, perlindungan saudara. Saya pernah lihat saudara, orang memasang kamera saudara ke arah sarang Raja Wali, maka induk Raja Wali sekalipun tidak pernah meninggalkan anak-anaknya saudara. Dia selalu dengan mata Raja Walinya saudara, dia menatap dengan tajam kepada sarang anaknya, sehingga anak-anaknya penuh dengan rasa aman saudara. Dan tiba waktunya saudara, Tuhan induknya saudara, dia pengen mengeluarkan anak-anaknya dari sarangnya saudara. Jadi dia merusak dengan sengaja saudara. Saudara dikasih Tuhan,
Mungkin pada waktu induknya merusak sarangnya saudara. Anaknya mungkin marah, ngapain sih mama, ngapain sih papa saya ini kok merusak tempat saya yang biasanya saya mendapat makan, mendapat minum setiap hari dari orang tuanya saudara. Tetapi saudara dengar baik bahwa induk Raja Wali dia tahu kapan harus mengeluarkan anak-anaknya dari sarangnya. Tuhan tahu setiap kita kapan kita harus keluar dari zona kenyamanan kita. Itu sebabnya Daud berkata begini di Mazmur 119 ayat 71 saudara. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar dari ketetapan-ketetapanmu. Artinya saudara, ketika kita tertindas, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, ketika kita harus meninggalkan posisi yang enak buat kita, itu Daud berkata, itu baik buat saya. Itu baik buat kita. Coba ikuti kata-kata saya. Tertindas itu baik buat saya. Amin saudara. Mungkin gak enak saudara, tetapi itu harus terjadi. Sebab seseorang saudara yang sudah ada dalam zona kenyamanan dapat menjadi malas berdoa, semuanya enak gitu saudara ya. Malas pelayanan, malas berpikir, malas berinovasi, terlena. Sehingga tidak ada kemajuan. Bisa kita lihat saudara beberapa ya perusahaan-perusahaan yang dulu begitu ngetop saudara. Karena mereka nggak malas berinovasi saudara, akhirnya semuanya jadi tidak ada. Saudara lihat seperti yang dulu pakai yang kamera saudara, pakai film saudara, sekarang sudah nggak ada. Karena mereka nggak berinovasi, sekarang sudah tidak laku saudara. Doa saya begini saudara, mari semua kita harus tinggalkan zona kenyamanan kita supaya kita mengalami progres dalam kehidupan kita. Bangsa Israel saudara, setiap kali mereka dalam posisi enak saudara, setiap kali mereka dalam posisi yang tidak ada musuh saudara, maka ujung-ujungnya mereka pasti melupakan Tuhan. Ya betul saudara. Ada kecenderungan manusia begitu, amin saudara. Kalau ada nggak masalah saudara, mereka bisa lupa dengan Tuhan. Tapi kalau ada masalah saudara, seperti bangsa Israel saudara, mereka langsung berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Tapi begitu, saya kadang-kadang pusing baca saudara, kitab raja-raja itu saudara. Bangsa Israel saudara, begitu enak lupa Tuhan, begitu masalah ingat Tuhan, begitu ada masalah ingat Tuhan, begitu enak lupa Tuhan saudara. Saya pikir kok begini sih, raja-rajanya juga begitu saudara. Doa saya saudara, anak-anak Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, ada nggak ada masalah, tetap ingat Tuhan. Yang mau katakan amin saudara? Saya ambil contoh saudara, beberapa contoh di Alkitab yang Tuhan paksa, secara tanda kutip saudara, orang keluar dari comfort zone-nya. Yang pertama adalah Yusuf saudara. Yusuf ini saudara, di tempat ayahnya saudara, dia sudah enak. Dia anak bungsu, selalu dapat jubah yang maha indah. Padahal mimpinya, dia sudah dapat mimpinya bahwa dia akan menjadi orang yang sangat penting. Pertanyaan saya begini, kalau dia selalu selama-lamanya bersama dengan ayahnya, bisakah dia menjadi orang penting? Saya percaya tidak saudara. Karena itu saudara, Tuhan izinkan dia dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir, menjadi pembantu Potifar. Kemudian selama saudara dia menjadi pembantu di Potifar, dia menjadi kepala pembantu saudara. Dan posisinya sudah enak saudara, sudah nyaman. Tetapi dengar baik, Tuhan tidak menginginkan posisi daripada Yusuf hanya sekedar ketua pembantu. Maka Tuhan izinkan difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Saya percaya saudara, ya kenapa saya katakan bahwa Yusuf sendiri menyadari bahwa itu adalah rencana Tuhan. Sehingga pada waktu dia menjadi orang dua di Mesir saudara, kakak-kakaknya datang minta maaf kepada dia. Dia bilang begini, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik.
Saudara dikasih Tuhan. Kalau engkau ditarik Tuhan dari comfort zone-mu, ingat saudara, itu bukan berarti Tuhan benci sama saudara. Justru Tuhan pengen mengangkat saudara lebih tinggi. Yang mau katakan amin. Yang kedua saudara. Yang kedua adalah Musa, Bapak Ibu. Musa ini menjadi pangeran di Mesir, saudara. Walaupun dia anak angkat, tapi termasuk dia orang anak pangeran. Tetapi suatu saat saudara, Alkitab mencatat dia jalan-jalan, dia dilihat saudara, orang-orang Israel yang menjadi budak di sana saudara, diperlakukan kasar saudara. Maka timbullah rasa nasionalisme daripada Musa. Maka dibunuhnya lah orang itu. Dan informasi itu diketahui oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun saudara, mau membunuh Musa, dan Musa melarikan diri. Dengar baik Bapak Ibu. Musa Tuhan izinkan keluar dari istana Fir'aun dan masuk ke padang gurun berapa tahun? Bukan 2 tahun Bapak Ibu. Bukan 3 tahun. 40 tahun di padang gurun. Bersama dengan kambing. Makanya Musa berkata dia gagap berbicara karena 40 tahun hanya berbicara dengan kambing domba. Tetapi dengar baik saudara. Kalau Musa, kalau tadi Yusuf nggak keluar dari comfort zone-nya dipaksa Tuhan, maka Yusuf akan tetap ada bersama dengan bapaknya. Dia tidak akan pernah menjadi orang dua di Mesir. Tetapi karena dia keluar dari comfort zone-nya, maka Yusuf Tuhan izinkan menjadi orang dua di Mesir. Bahkan menjadi pemelihara buat bangsa Israel. Dengar baik, Musa Tuhan izinkan keluar dari comfort zone-nya saudara. Masuk dalam padang gurun selama 40 tahun. Tapi dengar baik, justru Musa Tuhan pakai menjadi pembebas bangsa Israel. Saudara. Wah, luar biasa sekali saudara. Ketika kita mengizinkan Tuhan memaksa kita keluar dari comfort zone kita, ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, Daud. Awalnya Daud cuma mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Lalu dia mengalahkan Goliat saudara. Dia menjadi kepala pasukan. Tetapi rencana Tuhan bukan sekedar kepala pasukan. Ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup Daud. Sehingga Tuhan izinkan dia konflik dengan, ada kecemburuan daripada mertuanya yaitu Saul. Dikejar-kejar oleh Saul. Dia keluar dari zona kenyamanannya. Tapi dengar baik, justru dengan dikejar-kejar oleh mertuanya Saul, justru dia menjadi raja. Sambil contoh satu lagi, Abraham. Abraham menunggu Ishak saudara selama 25 tahun. Dia sudah enak saudara. Sudah nyaman, sudah punya anak yang dijanjikan Tuhan saudara. Dia dalam posisi kenyamanan. Tetapi Tuhan memaksa Abraham keluar zona kenyamanannya. Tuhan bilang begini. Abraham persembahkanlah anakmu Ishak kepadaku. Wow saudara. Anak yang ditunggu 25 tahun saudara. Harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Abraham taat melakukannya. Dia rela keluar dari zona kenyamanan. Dengan baik saudara. Dengan begitu dia menjadi bapa orang yang beriman. Saudara dikasih Tuhan, apakah Anda sedang dalam mengalami goncangan saat ini? Apakah saudara sedang dalam tekanan saat ini? Jangan-jangan Anda sedang Tuhan suruh keluar dari zona kenyamanan kita. Jangan-jangan ini menjadi pertanda bahwa Tuhan saudara pengen bergerak keluar dari zona kenyamanan kita. Mungkin seperti bisnis lagi menurun, pelayanan banyak masalah. Saudara, setiap kali ada masalah dalam hidup kita, itu pertanda saudara. Kita harus itu kenali bahwa itu pertanda Tuhan pengen kita keluar dari zona kenyamanan kita. Pertanyaan sekarang Pak, apakah mudah Pak keluar dari zona kenyamanan? Kayaknya semua dipaksa deh. Semua dipaksa keluar zona kenyamanan saudara. Tidak mudah saudara keluar zona kenyamanan. Kadang terpaksa atau dipaksa oleh Tuhan. Doa saya saudara, kita jangan dipaksa, amin saudara. Lebih baik dengan sukarela, amin saudara. Kita keluar zona kenyamanan kita. Maka kita akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Nah itu yang pertama saudara.
Bagaimana supaya kuat di tengah-tengah badai persoalan dalam kehidupan ini. Kita harus belajar keluar dari zona kenyamanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, masuk di dalam disiplin ilahi, saudara. Saya mau baca buat saudara Ulangan 32 ayat 11. Tapi dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan seperti ini. Seperti burung elang yang mengajar anaknya terbang, menangkapnya di sayapnya yang terbentang, dan mendukungnya di atas kepak-kepaknya. Jadi gini saudara, induk Raja Wali dikatakan mengajar anak-anaknya. Ini berbicara tentang masuk dalam proses disiplin atau proses training. Saya ingat saudara, mungkin training yang seperti training komputer nggak terlalu pusing saudara, nggak terlalu susah lah. Tapi saya ingat sekali saudara, waktu saya masuk suatu perusahaan BUMN saudara. Jadi tes pertama adalah namanya pusat pembinaan mental saudara. Sampai kami di Bandung saudara, langsung disuruh masuk got dulu. Kekubangan, kemudian guling-guling saudara. Saya itu biasa saja saudara, karena biasa di kampung saudara, udah biasa main kubangan. Tapi teman saya saudara langsung mengundurkan diri saudara, nggak kuat dia proses. Itu masih proses sedikit, baru sedikit prosesnya. Tapi itu sudah ada yang mengundurkan diri. Pak, saya mengundurkan diri. Induk Raja Wali Bapak Ibu, untuk memulai proses latihan, induk Raja Wali mulai merusak sarangnya. Dan membiarkan anak-anaknya jatuh saudara. Wow, ini saudara luar biasa sekali saudara. Seorang ayah kok tega banget, seorang ibu kok tega banget, merusak tempat tinggalnya, kemudian membiarkan anaknya jatuh saudara. Mungkin begitu jatuh dibiarin oleh induknya saudara. Dibiarkan oleh induknya saudara. Tetapi begitu mau menghempas batu, maka induk Raja Wali langsung terbang di bawahnya saudara. Menampung di atas sayapnya saudara. Wow saudara. Tidak berhenti di situ. Dia pasti dibawa lagi terbang ke atas saudara. Kemudian dilepas lagi saudara. Anaknya mungkin baru belajar gini-gini saudara. Dibiarkan sampai saudara, sampai hampir jatuh, induknya langsung terbang lagi. Itu proses latihan. Tapi percayalah saudara, kalau pelatihan dari Tuhan, Tuhan bilang begini, engkau tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Wow saudara, seorang bapak yang baik, dia akan mendidik anak-anaknya. Induk Raja Wali saudara, memiliki cara khusus untuk mengeluarkan potensi anak-anak. Dia tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Dia tahu bagaimana supaya anak-anaknya dapat terbang tinggi, melawan badai. Dia tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Supaya anak-anaknya tumbuh menjadi kuat. Sama seperti kita saudara. Tidak ada yang orang serta-merta menjadi kuat. Tidak ada yang serta-merta dipromosi. Tidak ada serta-merta menjadi orang yang hebat. Tidak ada. Selalu melalui proses latihan Bapak Ibu. Selalu melalui proses latihan. Maka saya senang dengan lagu ini. Kita naikkan sebuah pujian. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersama Dia,
Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Mungkin waktu ada anak Raja Wali tadi saudara, dijatuhkan saudara, dia pikir hampir mati saudara. Tetapi induknya tahu menyelamatkan dia. Dia topang dia saudara, aman kembali. Saudara mungkin ada yang saudara yang mau hampir jatuh saudara. Saudara mungkin berkata, Tuhan ini udah hampir jatuh ini, udah berbahaya. Dengar baik. Firman-Nya berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Anak-anak Raja Wali tidak serta-merta kuat. Tetapi harus melewati pendidikan khusus dari induknya. Dan yang terbaik mendidik Raja Wali adalah induknya sendiri. Saya kasih buat cerita begini saudara. Mungkin sudah dengar kita cerita ini. Satu kali ada seseorang saudara pergi ke hutan saudara. Kemudian menemukan sebuah telur yang agak besar saudara. Dia dapat lalu dibawa ke rumah. Kebetulan saudara, induk ayamnya lagi ngeram. Lalu diramkanlah telur induknya. Tiba waktunya semua menetas. Tetapi ada satu yang aneh. Badannya agak bongsor saudara. Yang lain pada kecil, dia bongsor. Induk ayam mengajar anaknya ngais-ngais saudara. Termasuk anak Raja Wali. Disuruh ngais-ngais. Padahal Raja Wali tidak pernah mengais-ngais. Kenapa mengais-ngais? Karena yang ngajar ayam. Mungkin berbulan-bulan, mungkin saudara, badan udah bongsor saudara, segini mungkin saudara, induk ayam tetap segitu. Dia tidak bisa terbang. Padahal sebenarnya saudara, Raja Wali tidak tinggalnya nggak di tanah, tapi dia selalu di tempat-tempat tebing-tebing yang tinggi. Tetapi karena pendidikannya yang mendidik adalah induk ayam, maka dia cuma cari cacing, cari apalagi saudara, mungkin belalang saudara. Padahal makan Raja Wali itu ular. Beda saudara. Mungkin Raja Wali mulai mikir begini, kenapa ya saya kok badan saya besar? Teman-teman saya pada kecil-kecil terus. Ibu saya juga kecil, saya kok besar, kok beda sendiri. Sampai suatu saat saudara, burung Raja Wali melihat saudara, di atas ada kok mirip-mirip sama saya. Dia bisa terbang tinggi. Dia coba terbang gak bisa saudara. Saudara dikasih Tuhan, saudara itu bukan ayam. Coba bilang bersama-sama saya, kita ini bukan ayam, tetapi Raja Wali. Makanya perlu pendidikan khusus. Untuk mendewasakan anak-anak Raja Wali, dia perlu pendidikan khusus. Dan yang tahu kurikulumnya adalah induk Raja Wali. Dengan cara bagaimana dia menggoyang bangkitkan sarangnya, dia menjatuhkan anaknya saudara. Berkali-kali sampai dia kuat. Itu pendidikan khusus. Induk Raja Wali akan berusaha sekeras mungkin mendisiplin anaknya. Sebab induk Raja Wali tahu bahwa hidup mereka tidak mudah dan penuh tantangan. Gembala kita pernah mengutip satu quote saudara. Dia bilang begini, kalau engkau lunak terhadap dirimu, maka dunia akan keras kepadamu. Tetapi kalau engkau keras terhadap dirimu, melatih dirimu, maka dunia akan lunak kepadamu. Saudara pilih mana? Dunia keras kepada kita atau dunia lunak kepada kita? Tergantung pilihan kita. Mari masuki disiplin ilahi. Saudara. Mari masuki disiplin ilahi.
Bapa di sorga juga saudara berusaha sekeras mungkin memberikan kepada kita pendisiplinan karena dia mengutus kita. Seperti saya katakan tadi, dia mengutus kita seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saya lihat di gereja ini saudara, kita banyak dilatih oleh gembala kita. Mulai dari TC01, TC02, TC03, 4, 5, 6, 7. Sekarang bertujuh. Tapi saya percayakan ada 8, 9, 10, 11. Sebab kita harus bangkit semua menjadi raja wali. Saudara. Sebab kalau kita nggak ikut TC01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saudara. Jangan-jangan nanti seperti raja wali yang dididik oleh induknya. Induk ayah bukan raja wali. Tapi dengar baik, gembala kita menginginkan semua kita menjadi raja wali yang dewasa. Yang harus terbang tinggi, yang mau katakan amin. Dunia ini gak mudah Bapak Ibu. Gak mudah saudara. Seringkali saudara, saya mau kasih sebuah, saya kutip sebuah quote dari Robin Sharma. Dia bilang begini saudara. The fear we don't face become our limits. Ketakutan yang kita tidak hadapi, itu akan menjadi batasan-batasan kita. Yang akan membatasi kita. Ketika kita nggak mau keluar dari comfort zone kita, ketika kita tidak mau di training oleh Tuhan, maka itu akan membatasi kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Hadapi setiap ketakutan. Yang mau katakan amin? Jangan menghindari masalah. Jangan hindari ketakutan. Hadapi setiap ketakutan. Hadapi setiap didikan Tuhan. Will Smith berkata, fear is not real. Ketakutan itu nggak nyata. It is a product of thoughts. Itu hanya hasil dari pikiran-pikiran yang kita ciptakan. Ya gimana nanti ya, gimana ya. Itu yang kita create oleh pikiran kita. Tetapi danger is very real. Bahaya itu nyata. Tapi ketakutan itu tidak real. Itu hanya ada di pikiran kita. Makanya hari ini saudara, pilihlah untuk tidak takut. Amin. Pilih untuk tidak takut. Ada pandemi gak usah takut. Ada persoalan gak usah takut. Mari hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang baik saudara. Sebab guru yang baik, orang tua yang baik, tidak hanya mendidik anaknya di tempat yang enak. Tapi dia akan bawa juga ke tempat yang sukar. Seperti Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia menuntun aku rumput yang hijau, memberikan rumput yang tenang. Oh, sampai situ enak. Tetapi tunggu dulu, tidak sampai di situ. Tetapi dia membawa aku melewati lembah kelam. Itu apa? Proses pendidikan. Zig Ziglar berkata begini. Fear has two meanings. Pertama adalah forget everything and run. Lupakan semua, lari. Ini menghindarkan masalah. Tapi ada yang lain di bagian ini. Face everything and rise. Hadapi segala sesuatu dan bangkit. Itu pilihan kita. Doa saya hari ini, setiap kita pilih untuk menghadapi setiap persoalan ini. Jangan putus asa menghadapi persoalan. Sekalipun pandemi belum selesai. Tetapi Tuhan juga belum selesai menolong kita. Dia akan terus menolong kita. Dan dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahannya. Wow, saudara. 1 Timotius 4:8 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibuat seperti ini. Saudara. Oh, ini yang tadi, saudara. Latihan jasmani sedikit saja gunanya. Tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi ketika kita saudara bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti pelatihan ilahi, mengikuti disiplin ilahi saudara, maka itu semua berguna untuk masa yang akan datang saudara. Mari ikuti semua disiplin Allah. 1 Korintus 9:27 berkata begini, I beat my body and make it my slave. Saya memukul tubuh saya dan membuatnya menjadi hamba saya. Kadang-kadang saudara, tubuh kita ini yang menghalangi kita saudara untuk masuk dalam disiplin ilahi. Tapi
Rasul Paulus berkata, aku pukul tubuh saya dan saya jadikan dia menjadi budak saya. Wow. Jadi saudara, tubuh kita yang kadang-kadang saudara pengen ngelawan ketika dibentuk oleh Tuhan. Ini waktunya kita pukul, dalam tanda kutip saja. Kita pukul artinya kita taklukkan tubuh kita dan jadikan dia turut kepada apa? Menjadi kehendak Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, untuk bisa masuk dalam disiplin ilahi, kita harus mulai dengan ini, saudara. Mulai masuk dalam disiplin rohani, yaitu mulai doa, saudara. Gereja kita, saudara, senangnya berdoa. Masuk dalam puasa, membaca firman. Ini merupakan basic sebelum kita masuk dalam pendisiplinan ilahi, saudara. Kita harus rindu selalu berdoa. Di tempat ini banyak sekali doa. Ada doa fajar, ada mesbah doa, ada rumah doa, ada menara doa. Pokoknya semua isinya doa. Sebab salah satu bentuk disiplin rohani. Doa harus menjadi gaya hidup. Membaca firman harus menjadi gaya hidup, saudara. Maka gembala menyediakan SMA, suka membaca Alkitab. Setiap hari kita baca. Puasa menjadi gaya hidup buat kita. Maka ini cukup bagi kita untuk menghasilkan, saudara, disiplin, saudara. Seperti saya katakan tadi, proses disiplin berhasil jika di bawah bimbingan Bapa kita. Raja wali kan berhasil, saudara, jika dibimbing oleh induknya. Anak-anak Raja Wali menjadi Raja Wali yang kuat bila dalam bimbingan induknya. Izinkan saudara dibimbing oleh Tuhan sampai kita tumbuh menjadi Raja Wali dewasa, saudara. Nah, sasaran dari sebuah disiplin rohani, saudara, bukanlah pertumbuhan, bukanlah pertambahan, maksud saya. Jadi saudara, disiplin rohani bukanlah pertambahan berkat. Maksudnya tambah mobil 1, tambah mobil 2, itu belum tentu, saudara. Tapi yang dimaksudkan, saudara, sasaran disiplin rohani adalah pertumbuhan iman kita. Jadi jangan ukur berkat dari disiplin rohani. Berkat itu hanya adalah saudara, bonus saja, saudara. Pertumbuhan iman lah yang menjadi sasaran Tuhan supaya kita mampu melewati setiap kesukaran dalam hidup kita, saudara. Pemazmur 144 ayat 1 berkata, kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita melalui proses disiplin atau latihan yang kita lalui. Seperti Daud berkata, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, saudara. Kita akan sangat bersyukur, saudara, ketika kita lewati setiap proses disiplin yang Tuhan berikan buat kita. Dengan demikian kita akan bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau aku bisa lalui setiap proses yang dalam hidup saya. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah, ketiga adalah, ini Mazmur 144 ayat 1, yang ketiga adalah keteladanan ilahi atau keteladanan Tuhan. Mari baca sekali lagi. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Lo ngapain, saudara? Waktu digoyang bangkitkan sarangnya, maka anaknya jatuh. Induknya, saudara, mulai terbang di atas anaknya, saudara. Dia mulai, gini loh cara terbang, nak. Dia mulai mengepak-ngepakkan sayapnya di sananya. Anaknya pasti melihat, oh mamaku ngangkat-ngangkat sayapnya. Dia mulai kepak-kepak sayapnya, saudara. Dia mungkin belum kuat, tapi induknya menopang dia kembali, saudara. Jadi supaya kita kuat, harus, saudara, mengikuti keteladanan Tuhan, saudara. Pada waktu induk Raja Wali merusak sarangnya anaknya, dia memberi teladan bagi dia dengan terbang melayang-layang di atasnya. Dia mulai terbang, saudara. Gini loh cara terbang, nak. Dengan belajar, saudara, keteladanan dari induknya, maka anak-anaknya bertumbuh menjadi kuat seperti induknya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika kita mengikuti teladan, saudara, dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan menjadi bertumbuh. Kita akan kuat menghadapi setiap badai. Ya, Tuhan Yesus memberikan keteladanan melalui proses pengadilannya, waktu dia diadili oleh para imam dan penyalipannya, tentang bagaimana dia menghadapi pergumulan hidup dan penderitaan serta penyangkalan dari murid-muridnya. Itu menjadi pelajaran bagi kita.
Bagaimana Yesus menghadapi proses pengadilan. Bagaimana Yesus mengalami proses penyaliban. Bahkan dia sekali berkata, Tuhan ampunilah mereka. Jadi saudara, ini teladan buat kita semua. Mari ikuti teladan daripada Guru Agung kita Yesus Kristus. Dia tidak memberikan pembalasan terhadap musuh-musuhnya, tetapi justru mendoakan mereka. Selain itu Tuhan Yesus juga memberikan teladan buat kita, saudara. Tentang bekerja. Yesus bekerja keras, saudara. Dia pergi berkeliling, saudara. Dia disiplin. Ada disiplin doa. Memberi, rela menderita. Rela berkorban. Berdoa, membaca firman. Itu teladan yang kita dapatkan dari Gembala Agung kita, saudara. Seperti firman Tuhan berkata, saudara. 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini teladan kita. Kalau Yesus, saudara, pernah mengalami pergumulan, saudara, ketika kita meneladani dia, saya percaya pergumulan seberat apapun, semua kita bisa lalui bersama-sama Kristus. Seperti firman Tuhan berkata, Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, imam agung kita adalah imam agung yang mengalami seluruh penderitaan-penderitaan yang jauh lebih besar dari yang kita alami hari ini. Maka kalau dia bisa lalui, kita juga pasti bisa lalui. Saya mau baca satu lagi ayat, saudara. 1 Petrus 4 ayat 1, saudara. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi saudara, jangan gini, maksud saya gini. Jangan alergi dengan pergumulan. Saudara. Yesus tidak alergi dengan pergumulan. Justru dia mengajar kita untuk menghadapi setiap pergumulan. Saudara kasih Tuhan. 1 Korintus 1 berkata, Paulus juga menyuruh kepada jemaat yang di Korintus, ikutilah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Saudara kasih Tuhan, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, mari ikuti keteladanan Kristus, saudara. Ikuti disiplin ilahi, saudara. Dan keluarlah dari zona kenyamanan kita, maka kita akan tetap kuat menghadapi setiap persoalan. Dan sekalipun ada persoalan, kita tetap bisa penuh dengan integritas. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita perjamuan, saya mau berdoa, saudara. Mungkin di antara saudara ada yang mau didoakan hari ini. Saudara, mungkin kau sedang mengalami pergumulan, persoalan dalam hidup saudara. Saudara boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian ini. Lingkupiku. Lingkupiku. Saudara yang punya pergumulan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dengan sayapmu naungiku, benar, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, Kau menolong setiap anak-anak-Mu hari ini, Tuhan. Apapun pergumulan mereka hari ini, Kau Bapa yang baik, yang menggendong mereka melewati setiap badai kehidupan. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab
Kau Allahku. Tetap angkat tangan saudara. Bapak hamba mau berdoa hari ini buat setiap anak-anakmu yang sedang mengalami badai dalam hidup mereka. Bapak, kau berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan buat mereka, berikan kemampuan buat mereka melewati setiap badai dalam kehidupan, dan mereka tampil sebagai orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Aku berdoa, topang dan kuatkan setiap anak-anakmu. Berikan mereka kekuatan, berikan penghiburan, dan berikan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka hadapi. Baik pergumulan dalam usaha bisnis mereka, pergumulan dalam pekerjaan mereka, pergumulan dalam rumah tangga mereka, pergumulan dalam pelayanan mereka, pergumulan di dalam kesehatan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, semuanya mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Saudara Tuhan, kita akan perjamuan kudus hari ini. Saya beri kesempatan buat saudara, ambil roti saudara. Kalau sudah saya ajak bangkit berdiri semua saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang ketangkat tinggi di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur buat tubuh Yesus yang tercabik-cabik buat kita. Dan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang berisi anggur ini yang atasnya kita mengucap syukur, persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Tubuhnya saja dia korbankan buat kita, darahnya saja dia curahkan buat kita. Maka saya terlalu percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita hari ini. Tuhan berikan kekuatan buat umatmu hari ini. Berikan kesembuhan buat umatmu yang mengalami sakit penyakit hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang sakit COVID-19 hari ini aku perintahkan oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit apapun, jantung, paru, lever, tulang, aku perintahkan hari ini. Penyakit mata, semua disembuhkan hari dalam nama Yesus. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati pekerjaan anak-anakmu semua. Berkati bisnis mereka, usaha mereka. Aku berdoa bukakan jalan-jalan yang baru. Di tahun yang baru ini berikan jalan yang baru buat umatmu. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini ada berkat yang baru, ada rahmat yang baru, ada jalan-jalan yang baru yang kau berikan buat umatmu. Kami percaya Tuhan umatmu akan penuh dengan kemenangan. Kami berdoa pemerintah kami, berkati presiden kami dan wakil presiden kami, lindungi pelihara mereka Tuhan.
Lindungi semua para menteri yang ada. Lindungi semua kepala-kepala daerah yang ada. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, lindungi semua Tuhan. Jauhkan dari segala pencobaan, lepaskan segala yang jahat. Lindungi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Program-program yang dirancang pemerintahan pusat, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat rencana vaksinasi Tuhan, kami berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Aku berdoa supaya kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan, kelompok-kelompok yang menebar-nebar hoax Tuhan tentang vaksin ini, kami hentikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kebijakan pemerintah kami. Bahkan kelompok-kelompok radikal yang merusak negeri ini, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua bangsa kami. Berkati negeri kami. Bebaskan dan lalukan dari segala krisis yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di negeri kami seperti di sorga. Saudara kasih Tuhan, angkatlah dua tangan-Mu, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Terima kasih kepada Pastor Bebas Pinem atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya sangat-sangat diberkati. Dan jika saudara juga merasa diberkati dan saudara tahu ada teman atau keluarga saudara yang juga bisa diberkati oleh firman Tuhan hari ini, saudara bisa share video ibadah ini supaya kita semua bisa sama-sama diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah GBI WTC pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kehadiran saudara. Dan jika saudara baru pertama kali mengikuti online service di GBI WTC, atau mungkin saudara juga baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya dan segenap tim GBI WTC untuk menyambut saudara. Welcome to GBI WTC. Kami sungguh bersuka cita untuk menyambut saudara. Dan karena itu saudara bisa menghubungi kami melalui semua platform komunikasi kami, melalui email, ataupun hotline, ataupun di sosial media kami yang ada di layar saudara masing-masing. Kami rindu untuk menjadi teman dan keluarga bagi saudara dalam perjalanan saudara mengenal Kristus. Nah, bagi saudara yang memiliki prayer request, saudara bisa mengirimkannya melalui hotline yang ada juga di layar saudara. Atau saudara memiliki kesaksian, saudara ingin menceritakan bagaimana Tuhan telah berkarya dalam kehidupan saudara, saudara dapat mengirimkannya melalui video singkat ke email gbiwtcserpong.church@gmail.com. So, that's it for this week. Have a blessed Sunday. See you next week. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi.
Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.